Hai, berawal dari 9 orang perempuan, kami datang dari latar belakang yang berbeda dengan satu tujuan yang sama, belajar, mengabdi, dan tumbuh bersama masyarakat. Perjalanan kami dimulai di sebuah desa kecil yang tenang di ujung kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati. Di sanalah PKBM Tunas Mulia berdiri, bukan bangunan megah, bukan fasilitas serba canggih, tapi tempat sederhana yang penuh semangat untuk mencerdaskan. Di tempat ini, kami mengenal arti pendidikan yang tidak dibatasi oleh usia, status, dan gelar. Bukan hanya mengajar, tapi juga mendengarkan. Bukan hanya hadir, tapi menjadi bagian dari cerita mereka. Hari demi hari kami di PKBM Tunas Mulia dimulai dari ruang kelas yang sangat sederhana. Di sanalah kami belajar mendampingi proses mengajar, mengawasi ujian, hingga mengoreksi lembar jawaban satu persatu. Kami juga menginput nilai untuk memastikan semuanya dilakukan dengan jujur dan teliti. Dari kegiatan ini, kami sadar bahwa menjadi bagian dari pendidikan bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi juga menghargai setiap usaha yang mereka lakukan untuk terus belajar. Pagi itu, Taman Toga Nongkosawit terasa lebih hidup daripada biasanya. Kegiatan dimulai dengan pembukaan yang hangat dari Ibu Ketua PKK RW 01 sebagai bentuk sambutan kepada kami yang hadir sebagai mahasiswa magang. Setelah itu, suasana menjadi lebih hikmat ketika seluruh peserta berdiri menyanyikan Mars PKK bersama. Disusul dengan pembacaan 10 program pokok PKK menjadi fondasi gerakan perempuan di tingkat masyarakat. 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. Suasana kekeluargaan terasa erat, dan dari situlah kami mulai memperkenalkan pentingnya pendidikan non-formal. Kami bercerita tentang PKBM Tunas Mulia dan program-program yang ada di dalamnya. Dari obrolan kecil dan senyum yang saling dijawab, kami tahu bahwa pendidikan bisa dimulai dari mana saja. Di hari yang sama, kami mengajak ibu-ibu PKK untuk memanfaatkan sesuatu yang sering dianggap sepele, yaitu air cucian beras. Bersama ibu-ibu setempat, kami membuat pupuk asam amino organik dari limbah air cucian beras. Kami menunjukkan langkah-langkahnya secara langsung, mulai dari menyiapkan bahan, mencampur, hingga menyimpannya. Ibu-ibu terlihat antusias, bahkan beberapa langsung mencatat dan bertanya. Ini bukanlah hanya pelatihan, tapi ini juga sebagai ruang untuk saling tukar ilmu dan pengalaman. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa edukasi lingkungan bisa jalan berdampingan dengan pemberdayaan masyarakat. Menjelang hari kemerdekaan, di kemudian hari kami ikut serta dalam kegiatan kreatif bersama warga. Membuat pot dari galon bekas. Bukan hanya sekadar kerajinan tangan, tapi ini momen berbaur yang hangat. Dari memotong, mengecat, hingga menata pot bersama. Kami merasakan kebersamaan yang tak dibuat-buat. Kegiatan ini jadi cara kami untuk berbaur dan ikut berkontribusi dalam mempercantik lingkungan sekitar PKBM Tunas Mulia. Di era digital ini, kami percaya bahwa kemampuan pengolahan media sosial dan membuat konten visual adalah bekal yang penting untuk memperluas jangkauan informasi. Melalui pelatihan ini, kami mengajarkan cara membuat poster promosi menggunakan Canva, sekaligus mengenalkan strategi konten sederhana di platform Instagram. Peserta belajar memulai dari memilih template, menata elemen visual, hingga mengunduh hasil yang mereka buat. Sebagai bentuk kontribusi berkelanjutan, kami membangun akun sosial media resmi PKBM Tunas Mulia. Dari situ, kami berbagi kegiatan info penting hingga konten edukatif yang relevan bagi warga belajar dan masyarakat luas. 2 bulan terasa cepat berlalu, tapi begitu banyak hal yang kami bawa pulang. Bukan hanya laporan atau dokumen kegiatan, tapi kenangan, pelajaran, dan rasa hangat dari setiap interaksi di PKBM Tunas Mulia. Kami datang sebagai mahasiswa yang ingin belajar, sebagai individu yang lebih memahami arti hadir dan mengabdi. Kami berterima kasih kepada tutor, warga pelajar, dan seluruh masyarakat yang membukakan ruang untuk kami bertumbuh. Perjalanan ini tidak akan kami lupakan, karena di tempat ini kami belajar bahwa pendidikan itu sesederhana hadir, mendengar, dan peduli.